Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan materi UTS saya, yaitu teori dan konsep pendidikan IPS. 1. Teori pendidikan IPS. Teori belajar sosial, disebut juga dengan teori observational learning, adalah sebuah teori belajar yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Berbeda dengan behaviorisme lainnya, Bandura memandang perilaku individu tidak semata-mata refleks otomatis atau stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang ditimbulkan sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri. Prinsip dasar belajar menurut teori ini bahwa yang dipelajari individu, terutama dengan belajar sosial dan moral, terjadi melalui peniruan imitation dan penyajian contoh perilaku modeling. Dua, prinsip pembelajaran IPS. A. Prinsip konstruktivisme dalam pembelajaran IPS. Penganut konstruktivisme kognitif berpandangan bahwa makna suatu realitas tidak terletak pada realitas itu sendiri, tetapi pada struktur mental atau semata-mata interpretasi yang terdapat di dalam pikiran kognisi. Manusia konstruktivis sosial lebih memandang faktor interaksi dengan lingkungan sosial dan variasi sosial budaya sebagai faktor yang banyak berpengaruh pada konstruksi pengetahuan individu. Hakikat belajar inquiry didasarkan untuk menemukan makna dari kebenaran, pedoman untuk menciptakan iklim inquiry agar berhasil dengan baik seperti berikut. 1. Kelas diarahkan pada pokok permasalahan yang telah jelas rumusannya. Tepatkan cara inquiry-nya serta arahnya. 2. Agar dipahami bahwa tujuan inquiry adalah mengembangkan kemampuan membuat perkiraan serta proses berpikir. 3. Peranan pertanyaan yang kemampuan memuka pertanyaan teknik bertanya dari guru akan sangat menentukan keberhasilan inquiry. 3. Hendaknya diberikan keleluasaan kepada siswa untuk membanggakan berbagai kemungkinan alternatif dalam bertanya atau menjawab. 4. Bahwa jawaban dapat diutarakan dalam berbagai cara sepanjang hal ini mengenai permasalahan yang sedang diinquiry. 5. Bahwa pada umumnya mengenali nilai-nilai atau sikap, maka karenanya hormatilah atau hargailah sistem kepercayaan atau nilai dan sikap siswa-siswa Anda. 6. Guru hendaklah menjaga diri untuk tidak menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaannya. Dan selanjutnya, usahakan selalu jawaban bersifat merata dan kooperatif. Maksudnya, saat dibandingkan dengan lainnya. 2. Prinsip belajar sosial atau social learning. Gejala kepatuhan warga masyarakat terdapat tata nilai masyarakat sehingga mereka berperilaku serasi dengan harapan-harapan sosial sesuai dengan peranan yang disandang oleh masing-masing warga, disebut konformitas. Keunikan individual dengan pola-pola sosial budaya menyimpang dari norma kolektif terjadi
manakala tingkah laku warga masyarakat yang unik tidak serasi tingkah laku kolektif, sehingga yang terjadi ialah nonkonformativitas. Lanjut, tanggung jawab sebagai sikap dan perilaku mempunyai 3 dimensi. 3 dimensi tersebut ialah: 1. Seorang bertanggung jawab atas segala perbuatan terhadap dirinya sehingga akan mencegah manusia berbuat yang dapat merendahkan manusia dan dirinya. 2. Sebagai makhluk sosial, tanggung jawab ditunjukkan kepada masyarakat sehingga ia tidak dapat berbuat seenak-enaknya karena manusia lainnya mempunyai hak untuk memelihara keutuhan hidupnya. 3. Tanggung jawab seorang berlaku pula terhadap Tuhan yang menjadikan manusia senantiasa berbuat suatu dengan penuh tanggung jawab. Pentingnya keterlibatan sosial dalam pelajaran IPS melalui kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk: 1. Memberi pengalaman langsung yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial dan hubungan interpersonal. 2. Memungkinkan para siswa saling mengenal, menikmati hidup kebersamaan, dan menghayati arti bekerja secara kooperatif dalam berbagai kegiatan sosial. Hasil dalam belajar melalui kegiatan ekstrakurikuler adalah siswa memahami ide demokrasi melalui aktivitas klub atau perkumpulan atau organisasi. Kegiatan klub atau organisasi yang dapat mengubah sikap siswa dari penampilan ugal-ugalan ke sikap yang dewasa, mengembangkan sikap percaya diri dan kecakapan yang luas, memperoleh pengalaman berorganisasi, memperoleh pengalaman memecahkan masalah-masalah sosial, dan pengalaman berpartisipasi dalam masyarakat. Dalam mempelajari IPS, dapat menggunakan model pembelajaran konvensional isu. Model ini amat relevan dengan prinsip-prinsip pengembangan praktik demokrasi demokratisasi. Istilah konvensional isu merupakan istilah yang sering dijumpai. Konvensional isu ini dapat diartikan sebagai bahan yang sering diperdebatkan, yaitu hal-hal yang bertentangan dengan antara teori dengan praktik. Bahan yang sering diperdebatkan konvensional isu ini akan mengangkut sikap, kepercayaan, dan sistem nilai dari seorang dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dengan demikian, konvensional isu itu bersifat kejiwaan. Mungkin sekian dari video singkat ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.